Perlindungan hukum terhadap investor merupakan hal yang turut menentukan stabilitas pasar modal. Sejauh ini, bagaimana sih perlindungan terhadap investor ini berjalan? Apa saja tantangannya? Untuk membahas hal ini lebih dalam, saya Ika Epistaningrum, Associate di SIV Law Firm. Kali ini sudah bersama dengan Bapak Harsyadi Tramlan, Direktur Utama Lembaga Sertifikasi Pasar Modal. Selamat pagi Pak Haryadi. Selamat pagi Mbak Ayu. Terima kasih sudah datang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Baik Pak, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, mungkin rekan-rekan di sini penasaran juga nih, apa sih LSP Pasar Modal itu, sama mungkin Bapak bisa tolong menjelaskan terkait profil Bapak sedikit. Oh baik, terima kasih Mbak Ayu ya, pemirsa, para audiens di kegiatan SIV Law Firm ya. Ini terima kasih atas undangan ya yang disampaikan sampai saya ada di sini. Nah mungkin saya sampaikan bahwa LSP Pasar Modal singkatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Nah ini tempatnya para teman-teman calon profesional maupun para profesional untuk belajar, untuk menggali skill, attitude, knowledge-nya di sana. Jadi kami kurang lebih saat ini sudah ada sekitar 24 skema sertifikasi. Kalau profesinya kurang lebih di pasar modal kami ada 7, tapi skemanya itu yang bertambah ya. Nah, apakah itu dari analis, sales, kemudian investment banking, risk management, compliance, termasuk technical analysis. Nah, itu kami ada untuk orang-orang yang ingin berkiprah di industri pasar modal. Nah, kalau saya sendiri saat ini sebagai Direktur Utama Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Jadi keseharian saya ada di sana, baik sebagai asesor, karena tugasnya LSP adalah melakukan uji kompetensi, maka kami memiliki kurang lebih hampir 100 dari asesor. Dan kegiatan kami tentu uji kompetensi ada di mana-mana, dan itu salah satu pekerjaan saya. Dan kadang juga menjadi pengajar ya, atau dosen tamu di beberapa universitas, atau mungkin undangan pengajar di beberapa tempat ya. Jadi lebih banyak sana. Dan juga saya juga seorang investor, juga profesional, yang saat ini juga bekerja di perusahaan lain. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Baik Pak, sebagai praktisi yang sudah berpengalaman di pasar modal, bagaimana nih Bapak melihat tren saat ini ketertarikan anak muda untuk berinvestasi di pasar modal Pak? Ya betul-betul. 3-4 tahun terakhir ini memang jumlah investor terus bertumbuh ya. Kalau tidak salah data beberapa bulan lalu sudah sampai 10,5 juta investor. Nah, di sini ternyata 60% ya itu adalah para orang-orang muda, anak-anak muda. Jadi jumlahnya lumayan banyak. Tapi secara value, secara nominal belum terlalu besar ya. Nah, tapi dari sisi jumlah iya, karena nanti kalau dia udah bekerja, dia penghasilan banyak pasti akan save lagi ke sana. Nah, kalau secara nilai diperkirakan ya itu mendekati hampir 200 triliun. Itu ya, dari 60% para orang-orang muda yang berinvestasi, atau bisa dikatakan milenial maupun Gen Z ya. Dan ini saya yakin akan tumbuh terus ya. Dan investor terutama di kalangan muda ini begitu banyak ya orang yang ingin, karena ada lebih dari 700-800 perguruan tinggi juga bisa dikatakan memberikan pelatihan yang bekerja sama dengan kami para praktisi. Belum lagi semacam komunitas-komunitas ya yang ada di sosial media dan macam-macam. Jadi kami sih optimis ke depan nanti memang pasar modal dominannya itu adalah anak muda. Jadi menarik sih ke depan ya, dan ini mereka sekarang belajar. Nah ketika dia sudah bekerja entah jadi profesional apa, saya yakin akan tumbuh minat mereka untuk menanamkan dananya di investasi di pasar modal. Pak, kita tahu ya sebelum Undang-Undang P2SK disahkan, aturan mengenai pasar modal dan perlindungan terhadap investor sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Sejauh ini, karena Bapak juga seorang praktisi, apakah aturan dalam Undang-Undang Pasar Modal ini sudah selesai, udah ideal Pak, khususnya untuk melindungi investor tersebut? Ya, perlindungan konsumen ini tentu dengan beragam produk ya. Kita tahu ya bisa saja akan terus ada ya, tapi namanya otoritas, kami praktisi pelaku ya berharap perlindungan ini bisa benar-benar menjaga
sehingga investor tidak dirugikan. Dan ini memang sudah terjadi. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 di situ memang sudah banyak. Tapi dengan adanya P2SK ditambah lagi peraturan otoritas jasa keuangan, ini semakin bagus ya untuk bagaimana investor jangan sampai dirugikan. Kecuali memang ketika berinvestasi dia membeli portofolio atau saham yang salah atau instrumen yang salah sehingga mengalami penurunan. Tapi bukan disebabkan oleh kecurangan, penipuan dan sejenisnya. Karena kalau udah berinvestasi apapun itu kan mengandung risiko. Nah, dengan adanya P2SK ini memang kami berharap investor semakin lebih peka, peduli atas dirinya, karena ketika mereka berinvestasi itu kan ada yang dipertaruhkan, asetnya dia. Jadi mau tidak mau investor juga harus belajar. Dari sisi yang pertama dilindungi, dari sisi yang kedua pun dia harus belajar bagaimana berinvestasi. Jangan dia punya uang seolah berjudi di pasar modal, gambling di pasar modal, itu yang akhirnya bisa merugikan. Tapi adalah ketika berinvestasi di pasar modal, benar-benar berinvestasi. Namanya investasi kan jangka panjang. Sama kayak misalnya kita menabung ya, itu juga pasti lama-lama banyak. Investasi juga gitu. Nah, cuma bedanya ketika investasi di pasar modal ada mau beli saham, beli obligasi atau surat utang, atau beli di reksadana. Nah, itu pilihan banyak dan turunannya pun ada. Jadi saya rasa dengan adanya Undang-Undang P2SK yang baru, kita sangat berharap banyak nih ya, bahwa investor benar-benar mampu terlindungi, dan juga kita juga ada satu upaya bahwa ketika terjadi sesuatu ada yang menjamin. Nah, itu juga namanya lembaga penjaminan. Ya, itu ada juga seperti di perbankan, di pasar modal juga ada, tapi memang belum sebesar dari perbankan. Pak, kalau kita kilas balik saat pandemi kemarin, ya, Pevindo mencatat resiko kasus gagal bayar obligasi meningkat karena roda perekonomian korporasi sangat terganggu. Apa yang harus diantisipasi nih Pak, baik dari emiten dan investor, jika kondisi serupa terulang kembali? Ya, gini, di dalam perusahaan kan tidak selamanya perusahaan punya uang. Ketika dia harus berproduksi, harus meningkatkan perusahaannya untuk ekspansi. Nah, itu salah satu caranya adalah melakukan pinjaman. Ketika dulu pinjam, itu dia nggak berasa bahwa ada bunga yang harus dibayarkan, dan waktu itu mungkin nilai bunganya kecil. Sekarang bunganya udah mulai bertumbuh dan ini akan menjadi beban. Nah, bagi perusahaan kalau punya uang dan mampu, memang sebaiknya mengurangi atau kalau perlu membayar nih kalau sudah terjadi. Kalau tidak, maka potensi ke depan tingkat suku bunga memang akan ada pergerakan naik ke atas. Nah, ini yang bisa dikatakan akan berpengaruh kepada perusahaan. Nah, kita tahu misalnya beberapa perusahaan yang memiliki hutang besar, misalnya kami sebutnya debt equity ratio yang besar, ini sekarang agak berat. Nah, ketika hutangnya besar daripada asetnya atau mendekati aset, maka itu akan lari ke investor. Oh, saya nggak mau beli deh, kenapa utangnya besar? Itu pelajaran bagi investor ketika membeli saham yang utangnya besar. Ini akan berpengaruh kepada kenaikan biasanya. Kenapa? Karena misalnya gini, ketika perusahaan melakukan penjualan, diharapkan kan untung. Jual produk apapun atau jasa apapun diharapkan untung. Nah, keuntungan yang tadi misalnya 100%, misalnya 20 miliar gitu. 18-nya malah untuk bayar utang. Artinya apa? Kan tinggal 2 miliar jadi kecil. Nah, jadi contohnya kayak gitu. Jadi investor impact-nya ya kalau membeli instrumen investasi di pasar modal, ya lihat apakah perusahaan itu punya hutang atau tidak. Jadi benar, perekonomian global yang sekarang lagi kecenderungan melemah ini berpengaruh kepada perusahaan-perusahaan TBK atau emiten, dan juga berpengaruh kepada investor. Jadi emiten harus jeli bagaimana melakukan ekspansi, bagaimana mereka berproduksi sehingga tidak mengandalkan banyak utang. Demikian juga bagi investor ketika membeli saham juga lihat nih mana saham atau perusahaan yang prospek, mana kinerjanya yang kinclong, mana yang sering membagikan dividen, mana perusahaan-perusahaan ini yang secara capital gain juga bagus gitu. Nah, ini pilihan alternatif banyak, lebih dari 850 perusahaan ada di pasar modal. Investor silakan milih. Ini kalau bicara saham. Kalau bicara obligasi, surat utang saat seperti ini memang nggak berat. Kenapa? Di sisi lain perbankan lagi cenderung menaikkan tingkat suku bunga. Apakah obligasi ini juga menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari perbankan?
dan juga rating. Tadi kan Pevindo, nah PPD adalah salah satu lembaga rating. Nah, lembaga rating ini kalau ratingnya besar misalnya triple A gitu kan bagus tuh. Nah, kemudian tingkat suku bunganya bagus. Nah, ini juga bisa jadi pilihan alternatif. Tapi kalau secara rating kurang bagus, walaupun tingkat suku bunga tinggi, hati-hati. Karena tadi tuh potensi adanya default. Nah, jadi itu. Nah, kalau mau yang murah, yang gampang, yang nggak mau pusing, saya capek Pak mikirin kalau beli saham harus belajar, harus ngitung-ngitung. Beli obligasi kan juga modalnya besar. Ya udah, masuk di reksadana. Nah, reksadana dengan biaya di bawah 1 juta aja bisa, 500 bisa, di bawah 500.000 pun bisa. Nah, silakan masuk, apalagi itu dihandle oleh praktisinya, namanya fund manager. Dia yang mengelola, dia yang tahu, yang punya izin, yang punya kemampuan dibanding kita. Apalagi kalau kita adalah calon atau masih baru, masih new buy, investor pemula, udah belajar dulu, lihat investasi seperti apa, jual belinya bagaimana, baru setelah itu kita masuk membeli saham atau membeli obligasi. Bicara tentang pelindungan terhadap investor nih Pak, Ya. kepilitan dan PKPU juga merupakan resiko yang harus diantisipasi seorang investor atau pemegang saham publik. Namun harus diakui, memang masih belum ada kepastian hukum mengenai apakah dalam kasus kepilitan, seorang pemegang saham juga merupakan seorang kreditur Pak. Nah, gini ya, ini bagi perusahaan yang TBK. Jadi ada undang-undang PT itu, kalau perusahaan misalnya mengalami kebangkrutan, mana yang harus didahulukan? Ada urutannya tuh. Pertama adalah hutang dagang, dia hutang dagang, atau karyawannya dulu kasih pesangon, baru itu hutang dagang, kemudian baru hutang yang ini nih, yang namanya obligasi tadi. Nah, bagaimana dengan pemilik saham? Itu bagian yang terakhir, kalaupun ada sisa. Jadi kalau kita beli saham harus sudah tahu bahwa resikonya adalah pengembalian. Kalau perusahaan ini bangkrut, kita adalah yang paling belakang. Jadi bisa jadi dikatakan sisa, itu pun kalau masih ada. Nah, artinya kalau investor yang sudah mulai melek, ya maka beli saham itu juga membeli resiko. Harus hati-hati, tapi ada tapinya. Kalau tadi hanya surat utang, dia mendapat namanya kupon, mendapat bunga. Tapi kalau saham enggak, namanya dapat dividen. Setiap tahun kalau perusahaan itu beruntung, maka perusahaan itu bisa memberikan dividen. Kalau untung, maka orang seneng tuh beli saham supaya ntar tiap tahun dapat dividen. Apalagi tahun ini nih banyak perusahaan-perusahaan besar membukukan keuntungan yang besar dan akhirnya memberikan dividen yang besar. Nah, seperti United Tractor, BCA, BRI, dan lain-lain itu lebih dari 10 emiten memberikan dividen yang besar. Nah, itu keuntungan sebagai investor ketika membeli saham. Selain keuntungan berikutnya, juga ada sahamnya bergerak mengalami kenaikan. Nah, itu yang dinamain capital gain. Jadi beli saham ada dua untung. Satu adalah ketika tiap tahun perusahaannya untung dapat dividen, kemudian dari capital gain. Enak sih, tapi ya tadi ketika ada ini, dia haknya paling belakang. Keterbukaan informasi bagi investor itu kan merupakan hal prinsip yang krusial ya Pak. Ya. Kita tahu nih salah satu pelanggaran hukum dalam pasar modal adalah insider trading. Ya. Yang merugikan investor karena ada informasi yang tidak seimbang. Sejauh ini, bagaimana Bapak melihat prinsip keterbukaan informasi yang telah dijalankan dalam sektor pasar modal? Ya. Keterbukaan informasi ini peraturan udah banyak, dan entah itu peraturan dari OJK, dari Bursa Efek ya, dan ini sudah bagus. Tapi memang agak susah untuk melihat bahwa saham ini dalam tadi potensi adanya inside information mengarah insider trading itu nggak gampang. Jadi berat sekali mengetahui hal ini ya. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus, tidak ada satu upaya untuk melihat lebih dalam lagi, ini akan menjadi trust di pasar modal berkurang. Kalau trust yang ini terjadi berkurang, maka akan ada namanya word of mouth yang terbangun jadi negatif. Kalau ini jadi negatif, orang untuk bertransaksi di pasar modal jadi mikir-mikir. Nah, ini artinya harus ditangani bareng-bareng. Otoritas ngeliat ke dalam lagi, entah OJK-nya, entah Bursa Efeknya. Nah, kami para pelaku juga harus lebih wise ya, karena ini kami hidup di sini, apalagi saya udah 30 tahun misalnya bekerja di pasar modal. Wah, ini rumah kami, ini dapur kami, ini pendaringan kami, harus kita jaga. Demikian juga teman-teman yang lain. Nah,
kalau ada tindakan-tindakan yang terjadi dari oknum, ya kalau kita tahu ya harus ngelaporin ya, karena ini kita harus jaga market ini bersama. Jadi resiko dibuat oleh oknum tertentu ya sama di mana-mana ada oknum ya, dan tapi dampaknya bisa meluas, melebar. Jangan sampai investor tadi yang milenial maupun Gen Z udah mulai masuk, lihat kok pasar modal seperti ini, kok saya kalau beli rugi mulu, kemudian fundamental nggak sesuai dengan harga sahamnya, fundamentalnya bagus, harga sahamnya turun, teknikalnya bagus, sahamnya turun, jadi saya beli dasarnya apa? Nah itu semua benar-benar harus berkoordinasi dengan baik, dengan caranya masing-masing, hindari seperti itu. Dan yang lebih penting adalah punishment dari otoritas, punishment dari kami para pelaku. Kalau yakin bahwa pelakunya adalah dia atau emitennya sering digoreng gitu misalnya ya, atau dimanipulasi, udah jangan beli. Ketika kita nggak beli kan juga nggak bisa dimanipulasi. Ketika dia melakukan manipulasi kan rugi sendiri kalau kita nggak mau ikut. Ya udah diemin aja, gitu ya. Iya. Selain insider trading, goreng-menggoreng saham juga menjadi salah satu kejahatan dalam pasar modal. Yang sempat ramai belakangan ini Pak, itu ada contohnya kasus PT Asabri dan Jiwasraya. Misalnya dilakukan dengan cara menggoreng saham tersebut. Dalam Undang-Undang Pasar Modal sendiri, istilah menggoreng saham ini dikenal dengan manipulasi pasar yang ketentuannya diatur dalam pasal 91 dan pasal 2 Undang-Undang Pasar Modal. Tapi kan tidak semua orang paham ya Pak dengan praktik yang curang seperti ini. Bagaimana dengan publik yang masih awam dengan praktik ini Pak? Apakah ada cara mengantisipasinya? Hampir mirip tadi yang saya sampaikan ya. Yang pertama tadi tentang inside information, kecurangan dapat informasi data di depan sementara yang lain nggak dapat data. Kemudian kalau ini adalah aksi yang tadi disampaikan ya. Kalau saya bisa katakan Asabri dan yang tadi disebut itu bisa dikatakan korban juga ya perusahaannya. Sehingga ini merugikan bagi para pensiunan ya. Nah, bagi kita melihat hal seperti ini tentu sangat disayangkan. Memang volume transaksi banyak, broker diuntungkan, bursa diuntungkan. Kenapa? Kalau menggoreng kan pasti ada transaksi. Walaupun itu transaksi semu, tapi ini muter terus, itu bagus lah mungkin bagi pihak tertentu ya. Tapi di sisi lain, kalau di pasar ini akan banyak seperti itu. Jadi tadi yang saya bilang, trust dari market berkurang. Kalau orang-orang yang baru nggak ngerti apa-apa, kemudian masuk ke saham yang salah, tadi dalam quote-unquote dispekulasikan, kasihan ya. Jadi memang bursa udah melakukan satu tindakan lah ya, memberikan kode-kode khusus kepada saham-saham tertentu yang notabene itu bermasalah ya. Dikasih kode ini, kasih kode ini, tujuannya supaya investor melihat, hati-hati ya yang begini jangan dibeli karena ini sahamnya gorengan misalnya. Nah itu udah ada. Dan kami juga melihat kayak gitu, data yang ada, ngapain beli saham gitu. Karena yang berfundamental bagus banyak, kenapa beli saham gorengan? Kan kalau makan gorengan kolesterol. Kalau kolesterol banyak ya kita gendut nih kayak saya ya. Tentunya nih kita berharap Pak kepada Undang-Undang P2SK yang akan semakin menguatkan perlindungan hukum terhadap investor juga. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebagai penutup. Mungkin bisa disampaikan juga kepada rekan-rekan, khususnya anak-anak muda yang mulai tertarik untuk terjun ke pasar modal. Apa saja nih Pak kira-kira yang perlu disiapkan? Baik ya, sobat muda, teman-teman milenial maupun Gen Z, ini ada beberapa tips dari saya. Yang pertama tentu harus punya uang ya. Jangan sampai nggak punya uang. Kalau nggak punya uang terus ngutang di pasar bisa, tapi itu akan merugikan. Yang kedua tadi, jangan membeli saham yang spekulasi, yang goreng, karena itu fluktuatifnya besar. Bisa beli sahamnya, kemudian turun, jantungan 2 kali rugi kita jadinya ya. Kemudian juga hindari saham-saham yang rugi atau kinerja sahamnya kurang bagus atau yang banyak hutang. Nah itu dihindari. Jadi kalau mau beli saham mau nggak mau apa harus belajar. Nah kalau kita udah siapkan belajarnya, menghindari saham seperti itu, membeli sahamnya juga dianalisis, lihat kinerja perusahaannya, maka peluang kita untuk dapat untung ya di pasar modal ini akan lebih bagus daripada kita berspekulasi. Terima kasih, itu dari saya. Diskusi kali ini sangat menarik ya Pak, tapi tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Haryadi. Baik, sama-sama, terima kasih juga. Atas waktu dan ilmunya. Amin, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua sudah menonton SIP Talk episode kali ini sampai habis. Bagi rekan-rekan
Yang punya pertanyaan atau pendapat, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube SIP Law Firm dan follow media sosial SIP Law Firm untuk obrolan-obrolan menarik lainnya seputar hukum. Sampai jumpa!